Kita merasakan tarikan Tuhan Yesus Kristus di zaman ini bagi kita. Amen. Haleluya, karena kita tahu bahwa ada 3 tarikan. Pertama, kedua, ketiga. Dan ada seruan dan ada suara dan sangkakala. Haleluya. Haleluya. Apakah tarikan? Tarikan yang pertama, kedua, ketiga. Dan kita tahu bahwa minyak sedang ada di dalam paluan kita, di dalam jiwa kita. Roh bekerja selalu ada di dalam kita. Amen. Bagi mempelai wanita yang bijaksana, yang penuh dengan minyak. Bahwa minyak adalah roh, bukan seperti mempelai wanita yang sedang tertidur, yang tidak siap sedia untuk menantikan kedatangan Kristus. Tetapi kita hadir di zaman ini sebagai gandum yang sedang menguning, siap untuk dituai. Amen. Haleluya, siap untuk dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan surga. Kerajaan yang kekal, supaya menyatu antara benih dan benih. Karena kita tahu bahwa hanya ada satu benih, yaitu yang sudah ada di dalam pikirannya Allah sebelum dasar dunia ada. Benih adalah firman. Firman ada di dalam kita. Jiwa kita sudah ada sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Sehingga kita mau melakukan, bertindak dengan realita, dengan nyata di zaman ini, bahwa kita adalah suratan Kristus yang bisa dapat dibaca semua orang. Haleluya. Kalau bukan dari mempelai wanita, pantulan atau cahaya kepada tetangga, kepada keluarga kita, habis dari siapa? Sebagai contoh, Alkitab sudah berabad-abad sudah ada, tetapi Alkitab adalah sebuah tulisan, tulisan yang berbentuk Kristus. Haleluya. Tetapi itulah pekerja-pekerjanya Tuhan, yang siap menampilkan di akhir zaman ini untuk sebagai contoh bagi saudara-saudari kita. Amen. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus selalu menyaksikan firman yang jelas, yang sudah tersingkap di akhir zaman, yang tidak diketahui oleh siapapun selain daripada mempelai wanita, lewat ajaran dari seorang nabi, seorang utusan. Kita tahu bahwa Wahyu 10 ayat 1, anak manusia A besar turun kepada Wahyu 10 ayat 7, yaitu anak manusia A kecil, untuk menyikapkan segala sesuatunya. Dari kitab Kejadian dan juga kitab Wahyu yang tidak dapat dimengerti oleh ahli-ahli teologi manapun. Tentang meterai sangkakala ketujuh cawan, ketujuh guru, apa yang sedang berlangsung di kitab Kejadian. Tetapi apabila kita membaca dan melihat ayat ini, maka kita akan melihat ke belakang. Haleluya. Ini tidak akan disingkapkan, sebelum berbicara malaikat yang ketujuh. Semuanya belum disingkapkan di zamannya Nuh. Kalau belum tampil seorang Nuh untuk memberitakan firman kepada seluruh umat. Karena Allah tidak mau menghakimi siapapun kalau tidak terlebih dahulu memberikan sebuah jalan bagi setiap orang. Haleluya. Tetapi sehingga teralamatkan, sehingga ditujukan bagi orang yang takut dan taat akan Tuhan Allah, di zamannya Nuh dan juga di zaman ini. Hanya bagi orang yang taat dan takut, yang mau bertindak dan melakukan di zaman dulu dan juga di zaman ini. Haleluya. Sebab kita tahu bahwa Kristus mati. Dia mengorbankan tubuhnya.
dia menjadi seorang anak manusia di zamannya Kristus. Hanya untuk menebus orang yang percaya, mempelai wanita yang mau bagi istrinya. Haleluya, kita adalah mempelai wanita Kristus. Dialah suami kita dan kita adalah istrinya. Kita adalah tubuhnya. Sehingga kita bergerak, digerakkan oleh pikirannya Kristus. Bukan karena pikiran kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena kita tahu bahwa Kristus adalah kepala kita, sehingga kepala mengontrol dan menggerakkan kaki tangan untuk bekerja. Haleluya. Sesuai dengan programnya Tuhan dan tugas yang harus dilakukan oleh secara individu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya selalu membaca firman, membaca khotbah Nabi, ya, supaya tahu, bukan supaya tidak menjadi seperti tradisi-tradisi. Kita tahu apa yang sedang berlangsung, ya, di zaman dulu sampai di zaman ini. Mereka bekerja dan mengharuskan pekerjaannya sebagai tradisi, tetapi mereka tidak tahu tradisi apa yang sedang mereka lakukan. Haleluya. Seperti orang-orang yang ada di kedai di Pater Tuak sana, ya. Mereka menyanyikan sebuah lagu untuk sebagai perubahan, ya, pertobatan dari hal-hal itu. Ketika mereka tampil untuk menyanyikan lagu tersebut, padahal justru pada saat itulah mereka kesalahan tindakan yang legal, yang salah fatal bagi istri dan anak-anaknya. Tetapi itu adalah dijadikan menjadi sebuah tradisi bagi mereka. Contohnya, kalau kita sudah hafal satu lagu, ya, kalau kita sudah hafal satu lagu, berarti kita tinggal nyanyikan saja. Artinya, berarti itu adalah hafalan. Hafalan bukan sebuah arti pewahyuan. Jadi kalau pewahyuan, ketika ada pertanyaan, langsung kita bisa jawab. Maka sebelum pun ditanya, kita sudah tahu, ya, apa yang harus kita lakukan. Karena ada keyakinan dan iman di dalam kita. Cara berdoa, ya, cara berbicara, mengucapkan kata-kata yang baik. Haleluya. Karena doa, ya, dan juga mengarang lagu yang indah bagi Kristus, itu adalah pewahyuan, bukan karangan. Haleluya, glory. Itulah sebabnya, ya, kasih dan kasih karunia daripada Kristus sebagai pertolongan untuk mengeluarkan manusia daripada sistem kegelapan, dari sistem dunia yang keji, sehingga datang kepada kesempurnaan, datang kepada terang, supaya di sana mendapatkan makanan yang sempurna, yaitu firman pada zamannya, pada musimnya. Di luar daripada firman zamannya, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan. Haleluya. Di luar daripada zaman Nuh, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan. Di luar daripada zamannya Lot, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan. Mereka akan binasa, dibakar oleh api di Sodom dan Gomora. Hal yang sama juga di zamannya Musa. Di luar daripada itu, mereka akan binasa. Jadi firman pada zamannya, ya, harus taat dan mau tekun untuk melakukan hal-hal apa yang harus untuk dia lakukan di zaman tersebut, dan mengetahui zaman apa yang sedang dihidupi pada zaman tersebut. Seperti di zaman kita ini, zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini.
Haleluya, karena Tuhan memberikan sebuah contoh di zaman yang sudah lampau. Sehingga tidak ada lagi alasan, ya. Tidak ada lagi perkataan-perkataan yang bertele-tele dan lain sebagainya untuk mengatakan begini begitu. Karena Tuhan sudah membuat sebuah contoh. Haleluya. Untuk menyikapi diri kita supaya benar-benar selaras dengan firman Tuhan. Haleluya, glory, terpujilah nama Tuhan. Dan kita langsung saja kita buka Alkitab kita. Dari kitab Kejadian 6 kita kembali untuk membaca, tapi kita nanti saya terangkan mulai dari ayat 7. Karena kita sudah membahas minggu kemarin tentang Kejadian 6 tersebut. Kejadian ayat 6 mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka dilahirkan anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Silakan duduk. Dan dikatakan di ayat 1, biar saya singgung sedikit lagi di sini. Kita perhatikan dan fokus akan firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kalau kita sudah membaca ayat 1 sampai 2, berarti ada di sini antara anak Allah dan anak manusia. Yang disebut ya perempuan-perempuan yang dilahirkan oleh anak manusia, yang berbicara tentang manusia, ya, bukan berbicara tentang anak Allah. Berarti ada anak Allah, ada anak manusia. Ini berbicara tentang penyilangan. Ini berbicara tentang kawin campur. Haleluya. Kita ambil titiknya. Ini adalah kawin persilangan dan kawin campur antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Apa yang sedang terjadi? Apa yang datang ke pikiran Allah? Dan apa akibatnya? Dan apa yang ditanggung oleh manusia? Dan manusia itu semuanya kemana perginya? Dan hukuman apa yang dijatuhkan oleh Allah bagi mereka? Kita harus tangkap. Hal yang sama juga di sekolah. Pengajaran di sekolah pun harus fokus dan tangkap apa yang disampaikan oleh guru dari depan. Haleluya. Kalau sudah mengerti firman, maka segala sesuatunya dimanapun akan mudah dapat mengerti dan akan mudah ditangkap. Dan akan cepat bisa dicerna. Ini sudah saya jelaskan minggu kemarin, ayat 3. Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Rohku tidak akan diam selama-lamanya, karena roh Allah tidak mau tinggal di dalam manusia yang sudah mencampurkan antara yang terang dan gelap, yang mencampurkan antara roti yang tidak beragi dan juga roti yang beragi. Haleluya.
Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah, perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Sama seperti zamannya Nuh, demikianlah kelak pada hari kedatangan anak manusia. Kenapa itu disamakan dengan di zaman ini? Apakah ada manusia-manusia raksasa di zaman ini? Mungkin ada 2-3 orang. Bahkan kilonya pun ada sampai 300 kilo. Haleluya. Tetapi itu ada 1-2. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang raksasa dan orang-orang kenamaan secara pikiran, bukan secara tubuh, bukan secara fisik. Haleluya. Manusia-manusia raksasa dan manusia-manusia kenamaan yang memiliki kekuatan di dunia ini. Haleluya. Yang memiliki kekuatan, yang memiliki perusahaan-perusahaan raksasa, kekayaan, ya, yang paling terkaya di dunia. Mereka adalah manusia-manusia raksasa, manusia-manusia kenamaan, yang penuh dengan politik. Haleluya. Jangan dicoba-coba untuk melawan mereka. Karena mereka sudah punya cukup kunci. Dari kunci manapun, dari kunci kecil sampai kunci besar, mereka sudah memiliki. Haleluya. Mereka memiliki berjuta kunci, bermiliaran kunci. Kita lihat, kita bandingkan dengan Yohanes, kita bandingkan dengan Petrus, hanya satu yang dia miliki kunci, yaitu kunci kerjaan surga. Haleluya. Kita lihat hanya satu yang dimiliki oleh Kristus kunci. Ketika dia, ya, mengunci jurang maut, dan dia mengambil kunci tersebut dari si setan. Haleluya. Kalau orang tidak mengerti bagaimana Kristus mungkin memiliki kunci dan bisa merantai setan, ya, yang ada yang dimasukkan ke jurang maut. 1000 tahun lamanya dia dirantai. Rantai apa yang dipakai oleh Kristus? Bukan seperti rantai yang ada dijual di sana, di toko sana. Haleluya. Tetapi rantai adalah firman yang diucapkan oleh Kristus. Haleluya. Glory. Tetapi kita lihat di zaman ini, orang-orang sedang berpikir bahwa mereka adalah, ya, kita bebas-bebas aja, nggak apa-apa. Mau ke sana, mau kemari, mau kemana, gak suka-suka kita. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dikunci atau dililit seperti, ya, ular piton yang sedang melilit mangsanya dan tidak dapat lagi bergerak. Haleluya. Kita lihat sekarang di zaman ini, orang-orang penuh dengan hutang. Haleluya. Kita lihat yang ada di HP. Pinjol banyak, ya, menawarkan pinjaman dan mengatakan, udahlah, bukanya 0%. Pokoknya Pak hanya KTP aja. Modal KTP atau KK aja, cukup. Sehingga membuat manusia sekarang tidak dapat lagi berdaya. Hanya memikirkan utang
sehingga membuat pikirannya pusing dan stres. Haleluya. Perbuatan siapa semuanya itu? Bolehkah kredit? Bolehkah minjam? Boleh. Tetapi cari terlebih dahulu jalan keluar. Haleluya. Glory. Cari terlebih dahulu jalan keluar. Apakah jalan keluarnya? Harus memiliki hikmat daripada Tuhan. Yang dimaksudkan di situ adalah cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena anak-anak Tuhan, anak-anak Allah tidak pernah dipermalukan kalau memang sesungguhnya berjalan di atas firman. Kalau memang sesungguhnya Kristus ada di dalam kita. Kalau memang pesan ada di dalam kita. Karena pesan adalah Kristus sendiri. Kita perhatikan manusia-manusia raksasa ini. Haleluya. Alima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Haleluya. Kita perhatikan di sini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Haleluya. Kita mau perhatikan ini. Jadi kejahatan di sini adalah berbicara tentang kejahatan. Artinya adalah kalau kita sudah tahu kebenaran, kalau kita sudah tahu dan mengerti bagaimana cara untuk supaya kita keluar dari hal-hal yang jahat, dan sudah tahu bahwa kita benar-benar berdiri di atas firman, tetapi kita keluar daripada firman tersebut. Dan kita benar-benar meninggalkan firman tersebut adalah firman yang benar. Itulah artinya kejahatan. Sudah tahu yang benar dan sudah tahu bahwa mereka sedang melakukan yang benar, tetapi ditinggalkan yang benar. Itulah arti kejahatan. Haleluya. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Apakah pernah Tuhan dengan sedemikian hatinya begitu pilu? Kenapa hati Tuhan pilu? Karena anak-anaknya jatuh. Karena anak-anaknya sudah melakukan kejahatan. Karena anak-anaknya sudah tahu bahwa apa yang diinginkan oleh bapaknya itu Allah sendiri. Padahal mereka tidak mau melakukannya. Mereka dengan sengaja keluar daripada jalannya Allah. Kita bayangkan. Anak-anak Allah menyimpang dari jalan orang tuanya sendiri, yaitu Tuhan Allah. Ia menciptakan langit dan bumi dan memberikan segala sesuatu apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Tetapi apa yang sedang mereka lakukan? Mereka menginginkan hal-hal yang jahat, daripada si jahat tersebut, yaitu dari keturunan Kain.
Sehingga mereka mengambil perempuan-perempuan yang cantik dari garis keturunan Kain. Sehingga mengakibatkan mereka jatuh ke dalam penghakiman. Haleluya. Oleh karena satu tindakan yang ilegal. Apakah tindakan yang ilegal? Dan kapan itu terjadi? Dan di mana itu terjadi? Hanya lewat satu orang perempuan, yaitu Hawa di Taman Eden. Itulah mengakibatkan kejatuhan manusia. Hanya satu orang perempuan yang melakukan ilegal. Haleluya. Dia diperdaya oleh si ular tersebut. Itulah perkawinan campur. Dan kita lihat ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bahwa aku menyesal. Bahwa aku telah menjadikan mereka. Haleluya. Dia sudah menentukan akan menjatuhkan penghakiman kepada umat manusia yang ada di bumi. Bahkan segala binatang-binatang yang melata dan burung-burung di udara. Bahkan Allah pun sudah menyesal bahwa dia telah menjadikan manusia. Tetapi kita lihat yang satu ini. Kita lihat. Haleluya. Di ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan kita lihat yang di ayat 7 ini. Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada umat manusia. Baik binatang, baik pun burung-burung dan segala sesuatunya. Haleluya. Tetapi karena apa Allah menjatuhkan hukuman kepada manusia? Karena mereka sudah dipenuhi oleh kejahatan. Haleluya. Dan kita melihat ke Wahyu 10 ayat 1. Kita melihat Wahyu 10 ayat 7. Dan kita melihat Kejadian 7 ini. Apa yang dimaksudkan? Dan ayat 8 juga apa yang dimaksudkan? Antara materai ke Arab dan ketujuh apa yang dimaksudkan? Apakah ada kasih karunia di sana? Haleluya. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Dan kita melihat, ketika Yohanes melihat dan menangis, tidak seorang pun yang dapat mengerti dan melihat. Dan bahkan malaikat itu pun jangan tuliskan. Haleluya. Tetapi ketika malaikat yang ketujuh,
dikatakan tidak akan lagi ada penundaan. Tidak akan ada lagi penundaan. Haleluya. Sehingga semuanya disingkapkan bagi seorang nabi. Semua diberitahukan bagi seorang nabi. Untuk supaya apa tujuannya? Untuk supaya kita mendapatkan kasih karunia. Amin. Kalau tidak dibukakan materai ketujuh, kalau tidak diberitahukan ya tentang ketujuh zaman gereja, ketujuh guru, maka kita tidak akan mendapatkan maka kita tidak akan mendapatkan kasih karunia. Maka kita tidak akan luput dari hal-hal kejahatan. Haleluya. Kitab Kejadian aja nggak mengerti, nggak tahu, apalagi kitab Wahyu. Haleluya. Maka kita akan selalu berjalan di sistem-sistem dunia yang penuh dengan kejahatan, bebas mau pergi kemana saja, sesuka hati, mau mengeluarkan kata-kata yang kotor dari mulut, gak jadi masalah. Haleluya. Dan kita melihat dunia ini semakin jahat. Ada yang melakukan kejahatan sesuai dengan undang-undang, mereka ditangkap dan dipenjarakan. Apakah manusia berhenti dari sistem kejahatan tersebut? Tidak, makin bertambah banyak. Karena demikianlah firman Tuhan. Semakin buruk adanya dunia ini. Sama seperti zamannya Nuh. Semakin buruk dunia. Haleluya. Ori. Tetapi kita lihat di sini, ya. Sampai dengan ayat ke-7 Tuhan memberikan informasi kepada manusia atau kepada kita. Haleluya, apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang berlangsung di zamannya Nuh dan di zaman ini. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman dulu mereka sudah memiliki zaman saintifik atau zamannya ilmiah, zaman sains. Hal yang sama juga di zaman ini. Ilmu pengetahuan sudah semakin meluap dan berkembang kepada seluruh penjuru, setiap penjuru. Ya, mudah untuk membuat segala sesuatu. Dan kita lihat di HP sekarang, tidak ada yang tidak dibuat di sana. Semua lengkap untuk membombardir pikiran otak manusia. Sehingga fokus kepada fokus kepada HP saja. Orang-orang gak peduli sekarang kepada firman Tuhan. Gak peduli lagi untuk melakukan yang baik. Haleluya. Jangan sampai satu di antara 1 juta. Tetapi itulah yang harus terjadi. 1 di antara 1 juta. Haleluya. Oleh karena dililit oleh dunia. Manusia-manusia raksasa dan kenamaan sedang berusaha untuk memperdaya dan memperbudak orang-orang kecil di zaman ini. Sehingga mereka dibuat sebagai pekerjanya. Bagaimana caranya untuk mengunci supaya mereka begitu-begitu saja. Nggak ada perkembangan. Pintu-pintu sedang dipalang dan ditutup di sana.
Haleluya. Kalau ada orang yang pintar, ya, harus melalui prosedur dari dari gerbang yang pertama, gerbang yang kedua, gerbang yang ketiga. Loket 1, loket 2, loket 3, loket 4. Kantor pertama, kantor kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Lulus dari SMA nggak ada arti. Masuk ke kuliah juga nggak ada arti. S1, S2, ya, ketok pintu yang pertama untuk memasukkan laporan dan lain sebagainya. Masuk ke sana harus melalui ini, harus melalui itu, harus melalui dan lain sebagainya. Kalau dia pintar, harus tahu kuncinya supaya pintu bisa dibuka, supaya gerbangnya bisa dibuka. Kalau tidak, di luar aja, gak perlu masuk. Apa kerja aku, Pak? Di luar. Udah nyapu aja, kebersihan, ngapel dan lain sebagainya, bersihkan kaca dan lain sebagainya. Orang yang bodoh tidak berlaku lagi, ya, bagi manusia-manusia raksasa. Apalagi dengan firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat surgawi, bukan berkat-berkat dari dunia. Haleluya. Sampai hati Tuhan tadi pilu untuk melihat anak-anaknya. Karena mereka sudah terjerat. Dan sudah terjadi penyilangan. Dan tidak bisa lagi dikeluarkan dari penyilangan tersebut. Karena sudah bercampur. Tidak bisa lagi dipisahkan. Sudah menyatu. Artinya sudah menjadi satu darah. Bagaimanapun kepintaran dokter, ya, atau kehebatannya seorang dokter, kalau sudah ada di dalam satu darah antara golongan A dan B, itu dia akan bisa dipisahkan. Bagaimana caranya? Itu dia akan bisa. Itulah membuat hati Allah. Haleluya. Glory. Nanti kita lihat, kita baca di kitab Nehemia dan Esra. Kita lihat nanti. Ya. Apa yang sedang dituliskan di sana. Kita bayangkan di zaman Nehemia dan Esra yang bercampur dengan orang dan dengan bangsa yang lain. Sehingga Nehemia mengambil keputusan bahwa mereka sudah berkawin campur. Ya, sehingga yang lain lagi tidak mengerti dengan bahasa Ibrani karena mereka sudah kawin campur. Dan Nehemia mengambil keputusan dan memisahkan antara istri dan juga anak-anaknya juga kepada ayahnya. Istri dan anak-anaknya diusir. Bukan pekerjaan yang mudah. Sehingga ayah mereka menjadi duda-duda. Sebab istri dan anak-anaknya sudah diusir oleh Nehemia. Kita bayangkan. Mudahkah untuk mengusir istri dan juga anak-anak dari hadapan ayahnya? Oleh karena perkawinan campur di zaman dulu. Kita lihat. Bukankah istrinya menangis, menjerit dan juga anak-anaknya? Artinya yang dimaksudkan supaya jangan menjadi berkembang percampuran kawin tersebut, percampuran darah tersebut. Tetapi itulah kehendak Allah, karena Allah tidak mengizinkan hal tersebut. Bagaimana kalau di zaman ini
Kalau tidak sepadan dengan antara suami dan istri untuk melakukan firman, bagaimana dengan zaman ini? Haleluya. Yang satu istri memikirkan hal-hal duniawi, atau suami memikirkan hal-hal duniawi, ya, hal-hal organisasi yang dicampurkan antara benar dan tidak benar. Padahal yang satu memikirkan firman Tuhan, pesan Kristus di zaman ini. Bagaimana mungkin itu bisa menyatu? Haleluya. Sudah berlawanan satu arah. Sudah berlawanan arah. Satu ke timur, satu ke barat. Bagaimana mungkin itu bisa sepadan? Tidak akan bisa. Kita lihat. Dan kita lihat di Kejadian 8 ini. Tetapi Tuhan mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Langsung kita tarik langsung kita tarik kepada kita. Mempelai wanita di akhir zaman. Tanpa penyingkapkan di akhir zaman ini, maka kita tidak akan mendapatkan kasih karunia. Kita lihat Abraham. Ya, kenapa dia mendapatkan kasih karunia? Ketika Elohim, Yehova, pergi ke pegunungan dan menjumpai Abraham di sana, dan dia melihat ke Sodom dan Gomora sudah penuh dengan kekejian dan kejahatan. Lalu Allah murka dan membakar Sodom dan Gomora. Tetapi kita lihat Abraham mendapat kasih karunia, dan dia, ya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya tinggal di atas gunung tersebut. Haleluya. Glory. Ayat 9. Inilah dirawat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Kita lihat. Sem adalah, ya, menghasilkan seorang penebus kaum kerabat secara rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Secara rohani. Haleluya. Haleluya. Kita ingat itu. Ini berbicara tentang Wahyu 6 ayat 7, ya, dan 8. Kita harus mengingat Wahyu 10 ayat 7. Tidak ada penundaan lagi. Wahyu 10 ayat 6 juga, ya, tidak ada penundaan lagi. Kata malaikat yang ketujuh. Kita ingat Wahyu 10 ayat 7, tampil malaikat. Wahyu 10 ayat 6, tidak ada penundaan lagi. Dan ketika malaikat yang ketujuh tampil, dia memperdengarkan suaranya, sehingga kita, ya, luput daripada kejahatan dunia ini. Dan kita lihat Ham, seperti yang saya katakan tadi. Dan apa yang dilakukan oleh Hawa di Taman Eden, lewat perbuatan yang ilegal, yang diperdaya oleh si ular tersebut, sehingga melahirkan anak-anak yang jahat, yaitu Kain. Ayat 11. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
Allah menilik bumi. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak, benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Haleluya. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kita lihat. Penuh dengan kekerasan. Dan hal yang sama juga dilihat Nabi ketika dia, ya, kalau kita melihat ini penuh dengan kekerasan. Penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak, benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Allah menilik, melihat dunia. Oh. Kembali lagi ke zamannya Nuh, ke zamannya Nabi. Allah menilik dunia ini sedang rusak dan melakukan kekerasan. Lalu apa yang terjadi? Apa yang dilihat oleh Nabi di gua? Tahun 1963. Dan apa yang dikatakan kepada Nabi? Kenapa Tuhan datang kepada Nabi? Kenapa Allah turun? Yesus turun kepada Nabi. Membukakan materai misteri tersebut. Kenapa? Karena sama seperti di zamannya Nuh. Orang-orang sedang melakukan kejahatan dan kekerasan. Haleluya. Glory. Dan Nuh mendapatkan 7 penglihatan. Mendapatkan 7 penglihatan. Haleluya. Dan itu berbicara, semuanya berbicara, ya, rusaknya moralitas. Rusaknya moralitas. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kemajuan teknologi, ya. Haleluya. Semuanya rusak. Dan kita lihat apa yang dilihat oleh Nabi. Pakaian pun semakin minim. Haleluya. Dan ya, dan bangkitnya, ya, dan bangkitnya suatu sistem perempuan cantik. Seperti yang dilihat oleh Nabi. Seorang perempuan cantik akan muncul dari Amerika Serikat. Seorang perempuan yang keji. Apakah itu benar? Haleluya. Perempuan yang kejam akan tampil dari Amerika Serikat. Haleluya. Dan itu realita. Itu nyata. Haleluya. Dan kemudian, ya, Amerika Serikat semakin rusak dan hancur. Haleluya. Jadi hal yang sama juga Tuhan tunjukkan, ya, di sini untuk memperlihatkan kondisi zaman apa yang sedang berlangsung di zaman ini. Memperlihatkan bahwa ini adalah zaman sama seperti zamannya Nuh. Haleluya. Sesuai dengan kondisi di zaman kita ini. Kenapa? Karena semenjak materai dibuka, disitulah kita mengerti dan dapat
mengetahui apa yang sedang berlangsung di zaman ini. Semenjak materai dibuka. Haleluya. Jadi bahwa pelayanan anak manusia di zaman ini ya itu real seperti dulunya di zaman ya seperti dulu di zamannya Nuh atau di kitab Kejadian anak ini. Haleluya. Itulah sebabnya seorang ayah harus memiliki kekuatan atau strong. Kenapa dikatakan strong? Harus memiliki iman yang teguh untuk supaya bisa sebagai contoh bagi anak-anaknya. Haleluya. Untuk supaya anak-anaknya tidak menjauh dari firman. Haleluya. Kalau tidak ada contoh seorang ayah dan ibu, habis siapa lagi sebagai contoh? Mungkinkah orang lain, tetangga dan yang lain sebagai contoh bagi anak yang lain? Tidak akan bisa. Harus ayah dan ibu sebagai contoh. Contoh bagi kita adalah harus seseorang A besar, yaitu anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Itulah sebagai contoh kita. Karena di tengah-tengah jemaat adalah kepala hanya satu, yaitu Tuhan. Di tengah-tengah keluarga hanya ada satu kepala, yaitu seorang ayah. Amin. Haleluya. Sehingga iman kita, ya, iman seorang ayah harus memiliki strong, yang teguh. Haleluya. Bahwa firman, pesan harus ada di dalam palungan, di dalam hati seorang ayah dan seorang ibu. Haleluya. Jadi kita lihat lagi yang membuat Allah murka bukan karena dulu di zaman dulu karena mereka kadang-kadang mabuk, ya, kadang-kadang melakukan kesalahan yang sedikit, bukan karena itu, karena kawin campur. Haleluya, itulah yang membuat Allah murka. Haleluya, karena anak-anak Allah kawin dengan anak-anak Kain, kawin campur. Itulah yang mendatangkan penghukuman Allah kepada manusia. Haleluya. Jadi ini adalah sebuah pengajaran, ya, yang benar dan nyata sesuai dengan pesan Kristus di zaman ini. Haleluya. Jadi itulah sebabnya tidak perlu berkawan bagi orang-orang dunia yang tidak memerlukan apapun dari dirinya. Yang keluar dari pikirannya adalah hal-hal yang tidak selaras dengan firman. Membahas ini, membahas itu, membahas yang politik dan lain sebagainya. Gak perlu. Tuhan berikan jalan dan Tuhan tunjukkan jalan bagi mempelai wanitanya. Dan apa yang diperlukan oleh mempelai wanitanya, segala sesuatu akan diperlukan Allah bagi mereka. Dan bahkan sebelum kita meminta, Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Apalagi yang kurang. Tiada mustahil bagi Tuhan.
Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Manusia manakah yang sanggup melakukan hal seperti itu? Iblis mana? Malaikat mana yang sanggup melakukan hal seperti itu? Adakah seorang iblis yang bisa menciptakan dunia dan isinya? Tidak ada. Kerjanya adalah hanya untuk merusak manusia yang ada di muka bumi. Dan merusak bumi ini. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak perlu berkawan dengan orang-orang dunia yang penuh dengan politik untuk menjatuhkan anak Tuhan, ya, terjerat dan masuk ke dalam kejahatan. Dan kita seperti yang terjadi pada Dina, ya, sehingga dia pergi ke perkemahan Sikem. Karena karena kesalahan Yakub, itu karena kesalahan Yakub. Dia berkemah dengan suku bangsa-bangsa Sikem. Haleluya. Sehingga hal itu menjadi sebuah menjadi sebuah potensi untuk membuat anak-anak perempuan tidak menahu tentang dunia luar. Sehingga dia jatuh. Haleluya. Sehingga dia menginginkan hal-hal yang lain dari luar. Dari perkemahan Sikem yang dimaksudkan. Contohnya seperti ini. Ya. Kalau kita sudah dekat dengan perkemahan Sikem, organisasi, kita kompromi dan berbicara tentang itu dan lain sebagainya, maka mulai tumbuh kan percampuran secara rohani. Haleluya. Sehingga perkataan-perkataan yang lain pun selalu menyusun dan tersusun di dalam hati dan pikiran. Sehingga hal-hal perkataan-perkataan yang tidak alkitabiah tersusun di dalam hati dan pikiran. Sehingga itulah yang dibahas. Sehingga itulah yang tersimpan. Dan firman secara berlahan-lahan terusir dan tidak ada lagi di dalam pikiran. Selain daripada perkataan-perkataan dari kemah Sikem. Haleluya. Glory. Dan kita lihat sekarang untuk merusak manusia yang ada di bumi hanya dengan HP Android. Haleluya. Udah tahu bahwa yang si A istri orang. Udah tahu bahwa yang di sana sudah menikah. Ada Facebook untuk mempersiapkan diri. Untuk ngechat mereka. Sehingga mengatakan, udahlah jumpa di kafe aja kita. Mau minum apa di sana lengkap? Mau kopi Arabica, Robusta, dan lain sebagainya. Oh, orang-orang pergi ke sana untuk bersenang-senang. Ya, ada AC-nya. Mereka bawa laptop ke sana. Sekalian mendengar musik. Oh, kita jumpa di sana di kafe aja. Kita jumpa. Gak apa-apa kok. Itu kan biasa. Kita lihat zaman ini. Kita ikutilah zaman ini. Jangan kita mau ketinggalan. Haleluya.